Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Gisha Febriani dari kelas 11-9, absen 22. Di sini saya akan menerangkan materi tentang VOC sampai dengan politik etis. Yang pertama, saya akan menerangkan materi tentang VOC. Jadi, VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie adalah sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda di Indonesia. Atas prakasa Prince Maurits, VOC resmi dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat atau yang biasa disebut Heren 17. Hal yang melatar belakangi dibentuknya VOC adalah saat itu para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan yang banyak. Saat itu juga Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda yakin bila mendirikan sebuah kongsi dagang akan berdampak besar bagi negaranya. Tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan bangsa Eropa yang lain, dan menguasai serta memonopoli perdagangan rempah. VOC juga memiliki beberapa hak istimewa yang disebut hak oktroy. Hak-hak tersebut adalah hak mencetak mata uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah wilayah yang didudukinya, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja lokal, dan yang terakhir, hak memonopoli perdagangan rempah. Setelah Belanda menang melawan Portugis di Maluku, VOC berkembang semakin pesat, dan VOC membuat beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan kontingenten atau kewajiban pribumi membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC. Yang kedua, Verplichte Leverantie atau penyerahan wajib hasil bumi kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan dan melarang menjual rempah ke bangsa lain. Yang ketiga, ekstirpasi atau penebangan rempah penduduk agar produksi rempah tidak berlebih. Dan yang terakhir yaitu Hongi Tochten atau pelayaran Hongi, yaitu kapal pelayaran yang dilengkapi senjata untuk mengawasi monopoli perdagangan rempah saat itu. VOC runtuh pada tahun 1799 disebabkan oleh diangkatnya Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. VOC juga terlilit hutang, pendapatan menurun, menerapkan feodalisme di Indonesia, serta terjadi korupsi. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis. Mereka ingin Belanda menjadi negara kesatuan, yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan yang bernama Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat Kehl yang berisi pemerintah bahwa Belanda harus menyerahkan wilayah ke Inggris, bukan ke Prancis. Inggris pun pergi ke Indonesia dan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia dan membuat angkatan perang. Selanjutnya Batav ingin mengambil semua daerah bekas jajahan VOC. Louis sebagai pemimpin menunjuk Daendels yang dikenal sebagai seorang demokratis dan revolusioner. Dia mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Selanjutnya, membuat berbagai kebijakan untuk mengatur pemerintahannya saat itu. Adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada swasta, yang hasilnya merugikan.
Namun semakin lama citra Dendel semakin buruk. Dia dianggap sebagai pemimpin yang diktator. Ia hanya memerintah selama 3 tahun, lalu digantikan oleh seorang tokoh bernama Johnson, yang awalnya memerintah di Afrika Selatan. Pada 1806, Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Johnson meminta bantuan kepada Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris, tetapi kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang, yang berisi Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan oleh Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles ditunjuk dengan pusat kekuasaan di Batavia. Prinsip yang dianut oleh Raffles yaitu yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Yang ketiga, tanah menjadi milik pemerintah. Raffles menentukan sistem sewa sawah. Untuk sistem sewa sawah ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, petani menyewa tanah meskipun petani tersebut adalah pemilik tanah. Yang kedua, harga sewa sesuai dengan kondisi tanah. Yang ketiga, menggunakan uang tunai. Nah, selanjutnya, pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles digantikan oleh John Vandal. Namun tak lama kemudian, Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda kembali pada tahun 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Sejak awal kekuasaan, kondisi perekonomian Belanda dan tanah jajahannya sedang mengalami krisis karena mereka harus membiayai perang. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi, yaitu tanam paksa, dengan ketentuan yaitu petani harus menyediakan sebagian tanah miliknya. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas pajak. Yang ketiga, hasil panen diserahkan ke pemerintah. Selanjutnya, pekerjaan diawasi oleh penguasa pribumi. Penguasa pribumi akan diberi bonus ketika semakin besar angka setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya bonus memicu penyelewengan terhadap luas tanah yang dari awal hanya setengahnya, namun menjadi lebih luas daripada yang awalnya ditentukan. Sistem tanam paksa juga menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit dua buku, Sticker Contracten oleh Franzen, Max Havelaar oleh De Wisdecker. Sejak saat itu, sistem tanam paksa mulai dihapus, digantikan oleh sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia yang dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan politik pintu terbuka diantaranya yaitu
Yang pertama, sistem tanam paksa dihapuskan. Yang kedua, ekonomi diserahkan kepada pihak-pihak swasta. Yang ketiga, masuknya inventor asing. Yang keempat, pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka. Pelaksanaannya yang pertama, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, perkebunan sawit, perkebunan teh, dan perkebunan karet. Dan yang terakhir, politik etis atau politik balas budi. Program politik etis yang pertama yaitu edukasi sebagai pendidikan. Yang kedua, imigrasi sebagai saluran irigasi. Dan yang ketiga, emigrasi sebagai perataan penduduk. Dalam pelaksanaannya pasti ada penyimpangan politik etis. Nah, diantaranya yaitu di edukasi ada diskriminasi, dan irigasi hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Dan di emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan Belanda. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.